ada kisah eh, seorang ahli hikmah. Ahli hikmah ya disebut kiai ya, kadang disebut kiai, kadang disebut ustadz. Tapi lebih seneng dipanggil Kang biar terkesan akrab dengan jamaah dan masyarakat gitu ya. Ya apapun terserah mau disebutnya, yang jelas beliau itu ahli hikmah dan lulusan benda kerep. Yang orang Cirebon dan mungkin di luar Cirebon juga udah pada paham ya seperti apa benda kerep, pondok pesantren tua, salah satu pondok pesantren tua dari Cirebon, yaitu benda kerep. Nah itu silakan di googling aja lah, di searching kalau yang mau tahu tentang apa itu pondok pesantren benda kerep, asal usul benda kerep seperti apa yang terkenal di Cirebon sendiri dan di luar Cirebon itu terkenal. Nah beliau itu lulusan benda kerep dan saya tidak sebut namanya ya. Nah beliau itu ahli hikmah, dia paham fikih sebenarnya ya. Namanya ngaji di pesantren benda kerep dan lama paham fikih, tapi ketika didatangin banyak tamu-tamu, tamunya itu kadang dari pagi sampai malam gak berhenti berhenti. Tamunya itu ya dari pejabat, dari kiai lagi, bahkan habaib itu beberapa habib datang ke beliau untuk sowan sekedar cari solusi, tanya-tanya. Ya wajar namanya ahli hikmah. Jadi beliau itu ya belajar fikih, belajar tasawuf, tauhid, lalu dikembangkan dengan hikmahnya. Maka jadi ahli hikmah. Kata beliau sendiri bahwa ahli hikmah itu harus didasari dengan fikih, tauhid dan tasawuf ya. Nah, terutama tasawuf nyambungnya, kalau ahli hikmah itu lebih dekatnya. Jadi ketika ditanya tentang permasalahan orang yang datang, tamu-tamu yang datang, hebatnya beliau itu solusinya itu selalu yang cocok dengan si penanya. Nah, kalau kalian gak percaya coba aja nanti sowan ya ke beliau. Ya, ke saya dulu, tanya kemana rumahnya, di mana rumahnya, siapa namanya. Nanti saya tunjukin. Beliau itu ya ahli fikih tapi kadang menjawab persoalan tuh gak pakai fikih. Dengan kebijaksanaannya, ahli hikmahnya. Hikmah itu kan ada yang bilang bijaksana ya. Dan dia itu, beliau itu apa ya? Ya ngerti lah pokoknya. Jawaban yang paling pas buat si tamu itu ngerti. Jawaban yang paling pas buat si penanya itu ngerti. Jawaban yang memuaskan menjadi solusi dan tidak basa-basi bagi penanya itu ngerti. Itu hebatnya beliau ya. Nah, suatu ketika tuh pernah ya ditanya tentang ada suatu keluarga datang, lalu lalu menceritakan bahwa ada keluarganya yang meninggal, entah nenek, entah kakek, entah orang tua gitu. Lalu gimana masalah warisnya? Nah, beliau itu agak anehnya tidak memakai pandangan fikih secara hukum mawaris, tapi beliau pakai kebijaksanaan. Dikasih tahu fikihnya, dikasih tahu gini 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 gini, terus kebijaksanaannya gini 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 gini, harusnya gini gini gini, dalam kondisi keluarga kamu harusnya gini 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 gini. Dan itu agak menyalahi hukum fikih, tapi dikasih tahu dulu fikihnya. Nah itu kan banyak ditentang ya kalau secara kasat mata, dan memang ada, ya tidak disebut lah pokoknya bagian dari jamaahnya itu ya agak janggal gitu, kok gak pakai hukum fikih, katanya kiai, katanya ulama, katanya ustadz, kok menyepelekan hukum fikih. Nah terus kurang lebih yang saya tangkap dari penjelasan beliau itu gini ya, kalau orang saklek atau berpegang teguh sekali, terlalu keras terhadap fikih, terlalu berpegang teguh terhadap fikih, yang ada bisa ribut katanya. Banyak keluarga yang ribut gara-gara menerapkan hukum warisan sesuai fikih, terlalu saklek sesuai fikih. Nah itu luar biasa pernyataan beliau ini, mengagetkan, mengejutkan, tapi kalau ditelaah itu benar. Jadi fikih itu bukan disepelekan, tapi dipelajari dan tahu fikihnya seperti ini. Tapi kalau mau lebih baik seperti ini, seperti ini, seperti ini. Keluarga kami itu keadaan kakak kamu seperti ini, keluarga kamu keadaan ibu kamu seperti ini, keluarga kamu keadaan ponakannya seperti ini, anaknya seperti ini. Maka di keluarga kamu paling baiknya gini gini gini, secara fikihnya gini gini gini, secara bagusnya gini gini gini. Itu beliau luar biasa, sangat luar biasa ya. Ya mungkin kalau orang yang terlalu fikih ya, kembali lagi, yang fanatik terhadap fikih, orang-orang yang ahli fikih, kitab kuningnya terlalu mengkultuskan fikihnya harus gini 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 gini, saklek, mungkin gak terima dengan kejadian ini. Tapi bagi orang-orang yang bijaksana, ahli hikmah, itu gak menyalahi fikih ya. Kalau mau di breakdown lagi, di breakdown lagi, bahwasanya
hukum waris secara umum itu, rumus secara umum itu kan terhadap kondisi keluarga yang seperti apa kita tidak pernah tahu. Dan ketika di masyarakat itu banyak versi-versi macam-macam keadaan sikon keluarga, ada yang seperti ini, ada anak yang seperti ini, anak laki-laki seperti ini, anak perempuan seperti ini, dan beliau itu melihat itu semua. Hukum fikihnya dia apal, beliau tahu, dikasih tahu gini gini gini, tapi ada hal-hal yang lebih penting daripada fikih itu sendiri. Nah, kata beliau, intinya jawabannya gitu. Kalau menyelesaikan kalau menyelesaikan semua permasalahan tamu-tamu saya yang datang ke sini dengan fikih, yang ada banyak yang kecewa, yang ada banyak yang ribut, yang ada banyak yang bertengkar, banyak yang mang-mang ragu. Tapi kalau dengan kebijaksanaan fikih dicampur tasawuf, dicampur hikmah, dicampur tauhid, dicampur lain-lain ilmunya, itu akan luar biasa. Kalau nggak percaya coba aja lah sowan ke beliau. Itu luar biasa, lulusan benda kerep, tidak diragukan lagi ya.